Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dalam kebaikan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bidzallah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk kali ini Bapak akan mengajarkan tentang Quran hadis, ini kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini bab pertama tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yakni yang pertama adalah anak-anakku semuanya harus dapat membaca ayat Al-Quran dengan talqin dan hadis tentang perintah kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian anak-anakku juga harus mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan. Kemudian anak-anakku juga harus dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian anak-anakku juga harus mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta anak-anakku mampu menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, selanjutnya kompetensi dalam kebaikan, dalil tentang kompetensi dalam kebaikan, yakni kompetensi dalam kebaikan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah menjelaskan tentang dalil kompetensi dalam kebaikan. Baik, akan Bapak bacakan terlebih dahulu secara benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi anak-anakku harus mampu membaca surah Al-Maidah ini dengan fasih dan benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Seperti contoh wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Wa anzalna. Jadi contoh wa anzalna. Jadi antara nun dan za itu adalah ada bacaan ikhfa samar. Tidak boleh dibaca wa anzalna, tapi wa anzalna ada nun sukun bertemu za, dibaca ikhfa samar. Wa anzalna ilaikal kitaba, al-kitaba. Seperti contoh al-kitaba, ini tajwidnya dibaca al-qamariyah, ada al ketemu kaf. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima. Contoh musaddiqan lima. Ini musaddiqan lima. Tidak boleh musaddiqan lima, tapi musaddiqan lima. Kenapa? Di situ ada bacaan idgham bila gunnah. Ada tanwin berupa khaten
bertemu dengan huruf lam. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi. Nan alaihi dibaca jelas karena di situ ada tajwidnya mengandung idhar halki, ada tanwin bertemu ain, dibaca jelas wa muhaiminan alaihi. Nah, seperti itulah contoh untuk membaca bacaan tajwid sesuai dengan benar dan makhrajnya. Mana wawu, mana alif, mana za, mana nun. Itu anak-anakku semuanya harus mampu membaca. Baik, kemudian terjemah daripada surah Al-Maidah ayat 48 adalah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini adalah terjemah ayat. Adapun isi kandungan ayatnya adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an dengan kebenaran mutlak. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril mutlak, tidak ada keraguan-raguan. Jadi Al-Qur'an itu adalah jelas kebenarannya, mutlak kebenarannya, tidak ada keraguan-raguan sama sekali, bahasanya itu adalah firman Allah Ta'ala. Yang kedua, kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini adalah kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi Injil, Zabur, Taurat, ini semuanya dibenarkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Allah SWT memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup yang pertama untuk memutuskan segala perkara yang ada di muka bumi ini. Itu adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah apa? Petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran ini turun sebagai apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian juga sebagai apa? Hudal lin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Juga sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Ya, dalam Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di mana Al-Qur'an ini adalah sebagai pedoman petunjuk untuk hidup manusia, juga petunjuk antara hak dan yang batil. Kemudian yang keempat adalah Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengetahui bahwasanya perintah Allah tentang kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam hal apa saja? Ibadah kepada Allah, hablum minallah. Yakni berlomba-lomba dalam apa? Beribadah, sholat 5 waktunya, kemudian beramal soleh. Ya, kemudian hablum minannas, sedekah, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada siapa saja, menjauhi segala maksiat, tidak berkata kotor, tidak berani dengan guru, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan lanjut kepada dalil tentang kompetisi dan kebaikan, yakni dalam riwayat hadis Ibnu Majah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Konteks hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas
tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihah qabla an tusghalu wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasrati sadaqati fis sirri wal alaniyati turzaqu wa tunsaru wa tujbaru. Rawah Ibnu Majah. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya, banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini adalah menjelaskan tentang apa? Tentang berkompetisi dalam kebaikan. Apa makna yang terkandung dalam hadis tersebut? Ada 2 poin. Yakni poin pertama adalah segera bertaubat sebelum datang kematian. Kita disuruh untuk senantiasa bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian. Kenapa? Kalau sudah datang kematian, kalau kita sudah di dalam alam kubur, maka taubat sudah tidak ada lagi. Makanya ketika kita melakukan hal yang negatif, perilaku tidak bagus, maka segeralah kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian poin yang kedua adalah segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Jadi kita hendaknya senantiasa beramal soleh. Apa itu amal soleh? Ya, melakukan ibadah, istiqomah ibadah, terutama menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada guru, orang yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, bersedekah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, sebelum datang waktu sibuk yang menghampiri kita. Maka senantiasalah kita selalu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan kebaikan, membawa kebaikan dan mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dengan kebaikan itu apa saja? Yakni 1, memegang teguh syariat Islam. Jadi kita harus berpegang teguh dengan syariat Islam. Sesuatu yang melenceng dari syariat Islam jangan pernah dilakukan. Dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya, ketika kita gotong royong, ketika kita melakukan gotong royong, kemudian kita membantu membersihkan halaman sekolah, membantu membersihkan masjid dan sebagainya, ya, itu semuanya harus ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Jangan nanti saya gotong royong biar dibilang guru-guru saya ini rajin, ya itu berarti nggak ikhlas. Saya ikut membersihkan masjid ini biar nanti ada ini bapak ini biar nanti suka karena saya suka dengan anaknya dan sebagainya. Nah, ya itu jangan, tapi kita benar-benar ikhlas saja mengharap Allah Ta'ala. Tidak boleh menunda kebaikan. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, jangan pernah ditunda, langsung kita laksanakan. Sehingga apa? Sehingga kebaikan itu cepat terlaksana. Kemudian manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Apa sih manfaat berkompetisi dalam kebaikan itu? 1, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan yang positif. Jadi kita manfaatnya adalah selalu melakukan hal yang positif, manfaat hidup kita. Jadi tidak hanya kita itu main game saja tiap hari, tidak hanya kita itu bermedia sosial aja, tapi kita juga melakukan hal yang manfaat. Kemudian dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Jadi kita juga bisa menjadi motivasi untuk orang-orang sekitar. Karena kita berbuat baik, kita mengajak orang baik, istiqomah ibadah. Jadi orang melihat kita, kalau kita istiqomah ke mushola, istiqomah ke masjid, maka orang menjadikan motivasi, ini si Rizky ini, anaknya rajin ibadah, ya anakku tak suruhlah seperti Rizky. Jadi kan menjadi panutan dan motivasi bagi orang-orang sekitar. Mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Jadi kita, manfaatnya adalah mendorong kita untuk menjadi hamba yang beruntung. Beruntung bagaimana? Kalau kita melakukan banyak kebaikan, maka kita benar-benar menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena
setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan keburukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara menerapkan posisi dalam kebaikan itu bagaimana? Satu, selalu memuaskan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. Jadi kita senantiasa memaksakan diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Kenapa? Karena kita ini orang yang pemalas. Kalau nggak dipaksa, kita ini tidak mau mengerjakan kebaikan. Karena apa? Kita ini al-insan mahalukot awanisan. Kita ini adalah manusia tanpa salah dan lupa. Jadi sering kali kita ini seperti itu. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu malas. Kalau melakukan kejelekan, weh semangat. Ada cewek cantik, sweet, nah, semangat. Tapi kalau baca Quran, kalau sholat, weh malasnya luar biasa. Makanya harus dipaksa diri kita sejak dini. Kemudian memperdalam pengetahuan tentang Islam. Ya, kita harus belajar tentang Islam, mengaji di musola, di masjid, ada pengajian-pengajian rutin dan sebagainya, harus kita mengikutinya. Kemudian berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Kita harus berteman dengan orang-orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah. Itu kita harus senantiasa berteman dengan mereka. Ya tidak menutup kemungkinan kita ya berkawan dengan siapa saja. Ya karena berkawan itu tidak pilih-pilih, tapi kita harus juga bisa memfilter diri kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Jadi memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat, kita harus paham apa manfaat jiwa fastabiqul khairat itu. Jiwa yang senantiasa mengajak kebaikan. Kalau kita tidak, makanya kita harus senantiasa mengikuti hati nurani, jangan pernah kita mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu itu senantiasa mengajak kita kepada apa? Hal yang negatif. Makanya kita harus senantiasa menjaga diri kita agar diri kita ini menjadi orang yang senantiasa berbuat baik. Kemudian kita juga senantiasa fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita melakukan kebaikan juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, mungkin hari ini kita belajar sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk Bapak, umumnya untuk kita semuanya. Dan marilah kita baca alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.